pagi anak-anak, kembali lagi kita berjumpa pada pembelajaran kita di pertemuan yang ke-8 di kelas 10 IPS. Kita akan lanjut poin yang ke-8, bentuk-bentuk interaksi sosial. Nanti ini ada dua ya anak-anak, yaitu proses sosial yang asosiatif dan yang B, yang kedua proses sosial yang disosiatif. Nah, kita masuk langsung yang bagian yang A, proses sosial yang asosiatif, yaitu proses sosial individu atau kelompok yang mengarah kepada kesatuan atau persatuan. Jadi nanti di sini proses asosiatif ini ada 4 ya, ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, baru nanti pertemuan yang berikutnya akomodasi, dan yang keempat adalah akulturasi. Nah, pada kesempatan hari ini kita hanya membahas dari asosiatif ini hanya 2 poin. Pertama, kerjasama atau bahasa Inggrisnya cooperation, usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau kerjasama ini bisa kita temui di keluarga, di sekolah, di dalam sebuah negara atau bahkan antar negara. Nah, kerjasama ini sendiri ada 3, tawar menawar atau bergaining, ya, kooptasi atau cooptation. Yang ketiga koalisi atau coalition. Jadi koalisi ini adalah gabungan, biasanya gabungan antar parpol pada saat misalnya ini mau pemilu di daerah atau di pusat atau pemilihan pemimpin. Oke, nanti lebih jelasnya lihat di buku atau catatan. Oke, masuk yang kedua, akomodasi, accommodation bahasa Inggrisnya. Proses sosial individu atau kelompok di mana masing-masing pihak saling menyesuaikan diri agar dapat meredanya atau selesainya suatu pertentangan sehingga terwujudnya keseimbangan. Nah, bentuk-bentuk daripada akomodasi ini banyak anak-anak, tapi pada kesempatan ini kita bahas hanya 9. Koersi, penyesuaian diri secara paksa, baik fisik maupun psikis. Misalnya waktu kita dijajah oleh Belanda, nah kita menyesuaikan diri dengan Belanda sebagai pihak penjajah. Yang kedua, kompromi, masing-masing pihak saling mengurangi tuntutan supaya perselisihan itu bisa selesai, ya, tidak berkepanjangan. Yang ketiga, arbitrasi, arbitration bahasa Inggrisnya. Pihak-pihak yang berselisih mengundang pihak ketiga yang kedudukannya lebih tinggi dan keputusannya mutlak. Berarti harus diikuti segala masukan, saran dari pihak ketiga. Nah, yang keempat, mediasi. Pihak ketiga yang diundang untuk menyelesaikan perselisihan hanya memberi saran, masukan atau nasihat. Jadi itu persamaannya, arbitrasi mediasi sama-sama mengundang pihak ketiga, tapi perbedaannya pihak ketiga di arbitrasi keputusannya mutlak harus, ya. Kalau dia mediasi, pihak ketiga yang diundang hanya memberikan saran, nasihat atau masukan. Oke, lebih jelasnya lihat di buku. Yang kelima, konsiliasi, mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berselisih. Yang keenam, toleransi yang sering kita dengar dalam kehidupan masyarakat, saling menghormati dan menghargai kita yang berbeda, khususnya di Indonesia. Ketujuh, stalemate, pihak-pihak yang berselisih mempunyai kekuatan yang seimbang sehingga mereka berhenti pada satu titik. Contohnya dulu adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sering dijuluki negara superpower. Oke. Yang ke-8, adjudikasi, ya ini penyelesaian segala perselisihan melalui jalur pengadilan. Jadi kalau bisa setiap ada perselisihan selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai kepada pengadilan karena masalahnya jadi lebih rumit. Yang ke-9, segregasi, segregation, ya, penyelesaian permasalahan atau perselisihan di mana kedua belah pihak saling memisahkan diri untuk sementara waktu, ya, artinya cool down dulu, baru nanti kemudian dibicarakan. Nah, itulah anak-anak bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif di 2 bagian pertama dulu, kerjasama dan akomodasi. Demikianlah pembelajaran singkat kita pada pagi hari ini. Tolong lagi lebih diperhatikan, dibaca catatannya. Salam sehat.